Oke, halo teman-teman, welcome back to this channel. Kita masih di modul yang sama, computer networking. Dan di video ini kita akan bahas tentang layer 2 ya, di computer networking ya. Layer 2 di OSI layer, yaitu data link layer. Jadi di layer 2 ini beberapa protokol yang notable adalah Ethernet sama Wi-Fi ya. Kalau Ethernet itu dia lebih ke kabel, ke wired, sedangkan Wi-Fi lebih ke wireless. Oke, kita mulai dari uh, introduction to NIC ya, atau Network Interface Card. Jadi NIC ini salah satu komponen di dalam CPU ya. Kita udah pernah belajar ini di modul computing. Jadi di NIC ini gunanya untuk apa? Untuk memberikan kapabilitas sebuah komputer untuk bisa berkomunikasi dengan komputer lain, gitu ya. Nama lainnya adalah network card, network adapter, atau LAN adapter, ya. Jadi NIC ini nanti dia bisa memberikan komputer sebuah alamat yang namanya adalah MAC address ya. MAC address. Ya, media access control address. Nah, network interface card ini ada dua tipe ya. Ada yang wireless sama wired. Yang wireless ini biasanya dia connect ke Wi-Fi ya. Kalau yang wired seperti ini ya, dia ada RJ45 konektornya. Ya, kalian masih ingat ya, RJ45 konektor ini adalah konektor untuk kabel yang twisted pair. Oke. Nah, NIC ini fungsi-fungsinya ya. Ada data transmission dan reception, jadi dia bisa mengirim dan menerima data. Kemudian physical addressing, dia bisa memberikan kita MAC address. Kemudian data conversion, ini digunakan untuk mengubah data yang dari network ke CPU atau ke komputer gitu. Nah, kita kan udah belajar ya di video sebelumnya bahwa network itu dikirimnya dalam bentuk stream ya, satu-satu gitu, serial. Sedangkan kalau komputer, dia tuh biasanya paralel teman-teman ya, per blok-blok gitu. Ya, jadi gunanya NIC untuk mengonversi itu, ya, yang serial di network ini jadi paralel dari komputer. Atau yang misalkan analog ya, analog dari medium dibuat jadi digital gitu. Kemudian bisa juga untuk error checking dan correction. Jadi misalkan ada data yang hilang, dia bisa tahu, dia bisa detect dan dia bisa mengkoreksi sendiri. Kemudian buffering ya. Buffering itu adalah temporary storage area of data. Jadi tempat penyimpanan sementara sebuah data. Jadi let's say di sini ada komputer ya. Ada komputer, kemudian ini satu komputer ngirim ya ke komputer lain ya. Nah, di sini NIC-nya, oke. Jadi di sini ada namanya buffer juga. Buffer itu tempat sementara tadi. Jadi let's say nih komputer kita bisa menerima 20 Mbps. Tapi tiba-tiba dia ngirimnya deras banget nih. Jadi misalkan 40 Mbps gitu. Nah, karena komputer kita nggak bisa menerima sebanyak ini, maka sisa 20 Mbps-nya dia disimpan di buffer dulu. Jadi setelah komputer ini berhasil apa ya, memproses 20 MB ini, dia akan ambil dari buffer ini. Jadi kayak tambungan sementaranya aja gitu ya, supaya nggak overflow gitu. Kemudian juga ini digunakan sebagai compliance standard ya, sebagai standar NIC. Oke, kemudian kita bahas tentang MAC address ya, Raw Media Access Control. Jadi ini adalah identifier yang unik yang diassign ke network interface untuk komunikasi di physical network segment. Jadi physical network segment itu seperti LAN ya. Dan MAC address itu gunanya untuk mengidentifikasi device-device yang ada di LAN ini ya. Jadi harus unik ya. Ya, tapi apa? Fakta uniknya adalah MAC address ini dia unik untuk setiap device yang ada di dunia ini, teman-teman ya. Jadi MAC address itu bisa apa ya? Cukup sebenarnya secara apa ya, assignment untuk melabeli setiap device yang ada di dunia ini gitu. Dibagi ada dua ya, ada dua bagian. Yang pertama ada OUI atau Organizationally Unique Identifier. Ya. Sedangkan tiga yang belakang ini, tiga oktet belakang ini adalah Universally Administered Address. Jadi yang depan ini adalah manufacturer-nya gitu. Misalkan Apple, dia punya OUI sendiri ya.
Misalkan apa, Toshiba dia punya ini sendiri, Asus dia punya ini sendiri, Samsung punya OUI-nya sendiri. Sedangkan yang ini adalah unik untuk setiap device di OUI ini gitu. Nah, gimana kalau misalkan di satu OUI ini, ininya habis nih, ya. Ya, jadi nanti jadinya misalkan Apple dia bakal punya OUI lain, ya, yang punya Apple dan ya reset lagi dari nol gitu. Jadi kalau kalian mau lihat manufacturer atau merek dari sebuah alat elektronik, kita bisa lihat dari MAC address-nya gitu ya. Kita bisa lihat depannya OUI-nya apa, kita bisa lihat oh ini produk Apple, oh ini produk Samsung dan sebagainya. Kalian bisa juga lihat MAC address di sini ya, maclookup.app ya. Untuk linknya gue akan taruh di description. Jadi di sini dia akan bisa tahu manufakturernya apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada namanya LLC atau Logical Link Control. Jadi dalam NIC ya, itu ada dua bagian teman-teman ya. Ada bagian yang dia menyediakan MAC address, dan ada bagian namanya Logical Link Control atau LLC. Nah, ini adalah aspek dari NIC yang berbicara kepada operating system gitu. Biasanya pakai device drivers. Kita akan dalami ini di modul OS ya, teman-teman. Dan LLC ini menghandle beberapa network protokol dan menyediakan flow control. Jadi LLC ini lebih dekat ke komputer, sedangkan MAC address itu dia lebih dekat kepada physicalnya. Itu ya. Oke. Oke, kemudian ada hub dan switches. Jadi hub dan switches ini layer 2 devices ya. Jadi historically yang dipakai itu adalah hub, teman-teman. Switches belum ada ya. Jadi hub itu gunanya untuk apa? Untuk sebagai pusat aja ya. Hub itu kan bahasa Indonesia pusat ya. Jadi setiap node atau setiap komputer dia akan connect ke hub ya, dan hub ini akan membroadcast message itu ke komputer lain. Contoh misalkan dari komputer 1 dia mau ke komputer 6 ya. Dia mau kirim nih. Dia kirim ke hub dulu. Nah, sampai di hub sini dia akan broadcast nih semua message ke masing-masing komputer di dalam satu network yang sama gitu. Kalau misalkan dia nggak merasa message-nya dikirim kedua, ya udah dia drop aja gitu ya, sama NIC-nya di drop. Nah, ini dalam satu network ya, teman-teman. Ini dalam satu network. Nah, kekurangannya hub itu banyak banget ya. Jadi yang pertama adalah security-nya atau privacy-nya. Jadi yang satu ini, ketika dia mau mengirim ke 6, semuanya nih tahu nih, semua node di dalam hub ini. Bayangkan kalau kalian ada di WiFi, ada di sebuah hotel WiFi, atau di kos-kosan WiFi kalian. Kalian pakai hub. Apa yang terjadi? Jadi ketika kita mau komunikasi dengan orang lain, semua device yang connect di dalam satu network yang sama atau suatu WiFi yang sama, dia akan bisa mengerti gitu ya apa yang dikirim gitu. Nah, kemudian ada namanya switches. Ini lebih advance dari hub ya. Jadi switch itu dedicated, teman-teman. Ya, jadi kita mau kirim ke misalkan 1 ke 6, dia kirim ke kotak dulu ya, ke switch-nya, kemudian dari switch itu dia bisa mengerti nih. Oh, jadi satu ini mau kirim ke 6. Oh, oke. Berarti 6 itu ada di port ini. Dia akan kirim ke port ini. Itu, teman-teman ya. Ini ada masing-masing portnya. Seperti itu. Ya, the message is forwarded to appropriate devices. Switches itu bisa belajar dari interface yang connected to which MAC address yang punya mapping table. Jadi di dalam sini nanti ada mapping table namanya ya. Mapping table gunanya untuk apa? Gunanya untuk mapping MAC address komputer 6, dia ada di interface apa gitu ya. Let's say ini interface A, B, C, D, E, F. Berarti di dalam switch nanti, ya, dalam switch ini, dia punya sebuah tabel yang mengatakan bahwa, oh, MAC address komputer 6, dia ada di interface F. Jadi dia mengirimkan di interface F. Ya, interface sama ya, ini ya, kosakatanya dengan port gitu ya. Dia akan kirim ke port F atau interface F. Gitu ya. Nah, tabel-tabel ini diupdate ketika komputer mengirimkan message ke komputer lain dengan melihat source MAC address-nya gitu ya. Jadi gimana maksudnya? Jadi di awal ini kan pasti ini gua hapus dulu ya. Jadi di awal ini kan pasti kosong ya. Ini pasti kosong, belum ada tabelnya. Ketika kita beli switch baru gitu ya.
Nah, tapi ketika komputer 1 mau berkomunikasi dengan komputer 6, ya, dia kan punya MAC address nih. Oke, dia ada MAC address, dia juga ada MAC address. Jadi ketika dia ngirim message ke sini, ke switch. Nah, ini kan kita berbicara tentang layer 2 ya, udah ya. Kalau kita lihat di sini, ya, layer 2 ini dia adalah frame, ya, PDU-nya. Jadi di frame dia punya receiver MAC address, dia punya sender MAC address. Ya. Nah, jadi ketika komputer 1 mau berkomunikasi dengan komputer 6, ya, dia punya receiver MAC address, receivernya yaitu 6, dan sender MAC address yaitu 1. Dia akan kirim ke sini ya. Dan switch akan mempelajari, oh, ini yang ngirim berarti sendernya 1 nih. Berarti MAC address 1 dia ada di port A. Jadi dia nanti update tabel di sini kalau port A atau interface A, dia itu MAC address-nya adalah 1. Ya, MAC address komputer 1. Gitu. Ya. Dan ini ada expired time-nya juga ya, aging time-nya. Bisa expired. Kenapa? Karena ya memang kabel ini bisa dicopot dan bisa dipasang lagi. Bisa aja nanti kabel ini dicopot, ganti komputer 7 ya, yang komunikasi di sini. That's why kita ada aging time-nya juga. Oke, kemudian ada lagi uplink port. Jadi ini adalah port khusus atau interface khusus di sebuah switch. Ya, jadi gunanya untuk apa? Mengkonekkan switch dengan switch lain, ya, di larger network infrastructure. Nah, kenapa demikian? Karena di satu LAN ya, teman-teman. Ini kan ada switch ya. Ada switch, ada node, ya kan? Ada node, ada node. Dan biasanya typical satu switch itu mungkin bisa sampai let's say berapa ya? Misalkan yang gede pun misalkan 50 port ya. Kata 50 di sini 50 port. Dia bisa support 50 node. Tapi gimana kalau kita mau dalam satu network ada 100 node gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus ada switch lagi nih. Ya, kita ada switch, ini juga ada node-node-nya gitu ya. Nah, cara menghubungkan ini dengan ini adalah pakai namanya uplink port. Ya, uplink port. Nah, koneksi ini penting untuk expanding the network ya, memperluas network, kemudian bisa multiple switches untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan nge-share data melalui network ya. Jadi kurang lebih seperti ini topologinya. Ini switch ya, ini switch, ini adalah port normalnya ya. Dan ini kalau kalian lihat ya, kalian zoom aja nanti. Di sini ada satu port yang terpisah gitu ya. Itu namanya adalah uplink port. Ya. Detailnya mungkin seperti ini ya. Kalau kita mau menghubungkan switch A dengan switch B, ini pakai uplink port ya. Ini pakai port normal. Kita pakai straight through cable ya, yang 568A. Sedangkan kalau mau pakai port yang sama-sama normal ya, pakainya crossover 568B. Ya, tapi karena udah ada auto NDIX, jadi kita nggak perlu pusingin hal ini gitu. Oke, ini adalah simulasi ya antara komputer A, komputer B, switch X, switch Y, komputer C gitu ya. Terus ini ada port 1, dia connect ke komputer A, port 2 connect ke komputer B. Uplink port A dia connect ke uplink port B, sedangkan port 2 di port 2-nya switch Y ya. Ini jangan keliru, port 2 switch Y, ini port 2 switch X. Dia connect ke komputer C. Oke. Oh iya, sorry, gue lupa menjelaskan ke kalian bahwa MAC address itu ada ini ya. Jadi ada total 12 digit ya. Masing-masing dua ini dia dibatasi oleh titik koma biasanya ya. Titik koma. Kemudian satu ini adalah heksadesimal ya. Ini adalah heksadesimal. Nilainya bisa sampai 0 sampai 9 dan A sampai F ya. A, B, C, D, E, F ya. 16. Jadi ada 16 kemungkinan di sini ya. Jadi total MAC address yang ada di dunia totalnya ada 16 pangkat 12 MAC address ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini sepertinya jauh lebih besar ya angkanya daripada jumlah device yang ada di dunia ini. Oke, kita lanjut ke simulasi tadi ya. Jadi komputer A itu, let's say kita MAC address-nya adalah A, B, C, D, E, F, F. Ya.
kita mau kirim ke komputer C. Ya, komputer C ini ya let's say MAC address-nya biar gampang ya, 112223344556 gitu. Nah, ketika ini mau kirim ke komputer C, kita lihat message-nya ya. Dia akan ke switch X dulu ya. Dia anggap aja masih baru ya, masih belum ada tabelnya. Nah, jadi di sini dia mulai ada table ya. Dia mempelajari nih. Oh, ini dari source-nya dari A, B, C, D, E, F, F dari komputer A. Dia ngirim lewat port 1. Yaudah dia update. Berarti port 1 ini punyanya ini. A, B, C, D, E, F gitu. Kemudian lanjut. Nah, dia di sini karena dia nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini punya siapa, jadinya dia in the first place ya, awalnya dia itu nge-broadcast ya. Sama seperti hub ya. Dia nge-broadcast. Dia juga ngirim ke komputer B. Dan dia juga ngirim ke uplink portnya ya, uplink port A. Nah, kemudian sampai ke uplink port B, sampai ke switch Y. Terus dia mempelajari nih message-nya. Message-nya kan tadi source-nya dari A, B, C, D, E, F. Jadi dia mempelajari A, B, C, D, E, F. Dia ada di uplink port B. Terus dia mengirimkan ke komputer C gitu ya. Nah, di sini next-nya dia ditolak ya, karena nggak sesuai sama MAC address-nya. Sedangkan yang komputer C dia diterima karena sesuai. Kemudian komputer C bisa membalas message-nya ya. Seperti ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke A, B, C, D, E, F ya. Dia kirim masuk ke switch Y ya. Ini updated ya 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di port 2. Kemudian masuk ke sini dia mempelajari juga nih 1, 3, 4, 5, 6 ini di uplink port A ya. Dan akhirnya dia sampai ke komputer A ya. Kenapa sampai ke komputer A? Karena dia tahu A, B, C, D, E, F dia ada di port 1 ya. Dia nggak kirim ke komputer B. Nah, mulai di sini switch itu berguna ya. Saat tabelnya udah keisi. Ketika table nggak keisi, fungsinya sama aja kayak hub gitu ya, membroadcast. Oke, ini satu skenario lagi. Ini harusnya salah ya, MAC address-nya nggak ada set gini ya. Maksimal sampai FFFF, tapi itu reserve. Jadi ya mohon maklum ya, let's say aja ya set biar gampang gitu. Jadi komputer B dia mau kirim ke komputer C ya. Nah, pertama dia kan kirimkan pasti ke switch X dulu. Nah, dia nggak nge-broadcast. Kenapa? Karena dia tahu nih port 1 bukan set gitu ya. Dia nggak tahu set itu di mana, jadi di port apa. Jadi secara default dia tuh kirim ke uplink port ya. Jadi kalau switch itu nggak tahu nggak tahu apa namanya, tidak tahu IP address-nya ya, dia akan ke uplink port ini atau dia akan broadcast gitu. Broadcast ke interface manapun yang nggak ada di tabelnya gitu ya. Dia sampai di switch X, dia kirim ke switch Y. Oke. Nah, kenapa dia nggak update? Karena ini tadi ya. Karena ini kan udah ada, port B udah ada MAC address-nya. Jadi ketika dia ditimpa sama ini, dia ya nggak ke-update gitu ya. Karena dia udah ada. Tapi apakah ini menjadi masalah? Sebenarnya nggak jadi masalah ya teman-teman. Nanti kita akan lihat kenapa hal tersebut tidak menjadi masalah gitu. Jadi ketika ini dikirim, nah dia akan kirim ke 13456. Dia tahu 13456 ini di port 2. Jadi dia kirim ke port 2, komputer C terima ya. Dan dia balas nih. Dia balas, dia ke set. Nah, ketika ini dikirim ke sini, dia nggak tahu set itu apa gitu ya. Jadi dia nge-broadcast ke semua port yang uh, yang bukan port 2 ya. Atau dia mengirimkan ke uplink port gitu. Karena dia tahu kalau oh ini nggak ada di nggak ada di dalam scope gua nih set gitu. Dia kirimnya ke uplink port, kemudian uplink port menerima dan ini kan set dia udah belajar ada di port 2. Dia akan dikirim ke sini gitu. Oke, itu sekilas ya tentang gimana cara message di passing ya antara satu komputer dengan komputer yang lain memakai switch dan memakai uplink port ya. Jadi di sini
bisa aja seperti bridge ya, jembatan antara satu segmen dengan segmen yang lain. Tapi perlu diingat teman-teman, ini masih dalam satu network yang sama ya. Karena kita masih di layer 2. Kita ingat layer 2 itu masih dalam satu RT yang sama ya. Oke. Kemudian next adalah special MAC address. Jadi MAC address ini yang di list di bawah, dia itu tidak digunakan oleh device kalian gitu ya. Kenapa? Karena di reserve. Contohnya seperti ini. Ini OUI-nya, kemudian ini belakangnya ya. Belakangnya 000 sampai ini itu di reserve untuk multicast ya. Kemudian yang notable aja ya, notable yang ini contohnya. Ini di reserve untuk IPv6 multicast ya. Ini OUI ini ya. Yang depannya doang nih, yang depannya ini dan belakangnya apapun gitu ya. Semuanya di reserve oleh IPv6 multicast. Seperti itu. Yang lain mungkin nggak usah kita bahas ya. Yang penting kita tahu aja kalau ada special MAC address yang tidak bisa di-assign ke sebuah device. Oke, next kita bahas Ethernet ya. Ethernet ini adalah family of computer networking technology ya. Jadi ada beberapa komputer networking teknologi yang disatuin. Ya, itu namanya Ethernet. Ya. Seringkali digunakan di LAN ya. WAN dan ada Metropolitan Area Network atau MAN ya. Kita belum bahas Metropolitan Area Network. Ini lebih ke versi lebih gedenya dari WAN ya. Tapi belum sampai segede internet. Jadi mungkin ini seperti di kampus atau di sebuah kota kecil ya, atau sebuah ISP dan sebagainya. Ya, jadi ini hanya buzzword aja sih, hanya apa ya? Hanya marketing term aja sebenarnya. Uh, jadi sebenarnya cukup LAN sama WAN aja ya harusnya bisa memahami lah ya. Kemudian Ethernet juga support physical dan data link layer di OSI model. Jadi Ethernet ini beberapa um, teknologi komputer networking yang bekerja di layer 2 sama layer 1 ya. Layer 2 dan layer 1. Nah, di physical layer, Ethernet itu menyediakan spesifikasi kabel-kabel ya, kategori ya, yang kita udah bahas di video tentang cabling ya, dan signaling standar. Di layer 2, Ethernet itu mendefine framing data paket, transmisi, dan memasukkan protokol untuk manage akses ke network infrastructure. Jadi di layer 2 dia juga bekerja ya, memberikan sebuah standar juga. Nah, ini adalah beberapa standarnya ya. Yang pertama ada 10 BST ya. 10 ini apa? 10 ini 10 Mbps ya, maksimum speednya. Ini signal speed, signal type-nya baseband ya. Ini gua kurang tahu ya maksudnya apa baseband. Terus distance-nya adalah 100 meter. Maksimal ya 100 meter antara hub sama node-nya. Node limit itu per hub ya, per satu ini tidak lebih dari 1024 node. 1024 node ini banyak ya kalau di dalam satu hub ini. Tapi ya mungkin secara standar memang nggak bisa lebih dari 1024 ya. Nah, topologi kebanyakan dia pakai star bus, oh bukan kebanyakan ya, standar ya. Standarnya pakai star bus, ini hybrid ya, star sama bus, physical star, logical bus. Ini kurang tahu juga nih gimana. Kemudian cable type-nya dia pakai kategori 3 ya. Minimal kategori 3 atau better UTP cabling ya. Jadi minimal tuh kategori 3. Itu adalah 10 base T ya. Kemudian ada lagi 10 base FL. Kecepatannya maksimal 10 Mbps, signalnya baseband, distance-nya maksimal 2000 meter. Ini panjang banget ya. Node lipinya juga sama kayak tadi, topologinya juga sama. Nah, tapi kabel type-nya ya, yang tadi kan twisted pair ya. Yang tadi kan twisted pair. Yang ini adalah fiber optic ya. Pakai konektor ST atau SC. Kemudian 100 BSTX ya. Ini 100 jadi 100 Mbps. Distance-nya 100 meter maksimal. Ini juga sama node limit. Topologi juga sama dan tipe kabelnya twisted pair ya. Tapi dia minimalnya Cat5 ya, minimal. Kemudian 100 BSFX ini masih banyak ya sebetulnya. Jadi ya begitulah ya.
Jadi yang biasanya ada FF-nya nih biasanya fiber optik. Ya. Fiber optik tuh bisa panjang ya. Ini kan 2000 meter, ini 2 kilometer. Sama aja sih ya, 2 kilometer sama 2000 meter. Jadi ya begitulah. Terus ada lagi yang 1000 CX, ini pakai copper ya, pakai tembaga cablingnya. Kemudian SX multi-mode fiber, ya mungkin kalian nanti bisa baca sendiri di Wikipedia or something. Gunanya apa sih standar ini? Gunanya ya biar kita saling ini aja, apa namanya, bisa memiliki eh, satu ground yang sama gitu. That's why itu namanya adalah standar ya. Ini dia pakai UTP kalau T. Kalau yang belakangnya XX ini sebenarnya pakai pakai fiber ya, fiber optik. Ya. UTP dia nggak bisa panjang ya, maksimal 100 meter nih di sini. Sedangkan ini bisa sampai 5 kilometer. Oke, next kita akan bahas mengenai frame ya. Frame adalah PDU-nya si layer 2 ya. Frame ini juga di apa ya, memiliki standar ya. Ya, standarnya Ethernet. Jadi frame itu dari beberapa part ya. Ada preamble, recipient MAC-nya, sender MAC-nya, tipe, terus ini actual datanya, terus ada padding, sama ada FCS. Oke, jadi yang pertama ada preamble ya. Jadi kalau di gambar ini, ya, dia ada preamble. Tapi kalau di definisi dari kanan ini, dia itu ada namanya SFD juga ya. Jadi preamble sama SFD ini ekuivalen dengan ini ya. Ini gabungan preamble sama SFD. Jadi preamble itu adalah bit-bit yang ini ya, gantian ya, 010101 gitu. Ada 7 bytes alternating 0 and 1. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk sinyal aja, sinyal kalau misalkan frame ini bakalan datang gitu ya. Jadi mungkin ya kinda useless juga sebenarnya, tapi ya begitulah ya. Jadi itu gunanya untuk sinyal kalau misalkan mengindikasikan aja kalau datanya akan masuk gitu. Kemudian SFD ini ya sebagai limiter aja antara preamble dengan data setelahnya gitu ya. Untuk value-nya pasti segini ya, 10101011 gitu. Gunanya untuk ngasih tahu bahwa frame-nya mau mulai. Jadi ininya mau dimulai gitu ya, dari sini sampai sini. Oke. Kemudian next ada destination MAC address ya. Jadi oh sorry, tadi dari sini sampai sini ya. Nah, destination MAC address ini ada 6 byte ya, ada 48 bits ya. Karena tadi ada hexadesimal ya, ada 12 hexadesimal ya. Berarti kalau 12 hexadesimal, satu hexadesimal kan ada 4 bit ya. Misalkan ya karena satu hexadesimal kan ada 16 kemungkinan. Jadi ada 4 bit. Karena ada 12, maka 4 kalikan 12. Ada 48 bit. Ya, 48 bit itu 6 byte. Ya, destination MAC address. Kemudian setelahnya ada sendernya atau source-nya. Itu sama juga ya, 6 bytes. Kemudian ada namanya ethertab atau length. Jadi ini ya bisa digunakan sebagai tipe Ethernet-nya atau panjang datanya gitu. Tapi mostly mungkin sekarang pakai ethertab ya. Jadi nanti ada ini, ada value tertentunya. Misalkan IPv4 kita pakai IPv4. Jadi ethertab-nya tuh misalkan IPv4 tuh 0800 ya. Terus IPv6 itu nanti beda lagi kodenya. ARP beda lagi kodenya. Gitu. Ini untuk mengindikasi aja kalau protokol ini atau data ini memakai protokol apa gitu ya. Supaya protokolnya apa ya namanya? Bisa saling, karena ini kan layer 2 ya. Jadi ketika layer 2 dia masuk ke recipient, dia nanti akan di-unwrap dulu, baru layer 3 gitu. Jadi dia harus memiliki satu bahasa yang sama. Kalau IPv4 ya udah
recipient sama source juga harus pakai protokol yang sama, yaitu IPv4, bukan IPv6 gitu ya. Kemudian next ada payload data ya, payload atau data sama aja itu ya. Ini adalah data aslinya, berisi aktual data yang ditransmisikan atau yang dikirimkan gitu. Nah, ketika ini ada data minimum length-nya ya. Jadi minimum length-nya itu 46 bytes. Ketika datanya kurang dari 46 bytes, ini akan di pad with 0. Jadi akan ditambahin 00000 gitu sampai tetap, yang penting panjangnya tetap 46 byte gitu. Untuk ya meet the minimum frame size requirement. Yang terakhir di belakang ada namanya FCS atau frame check sequence. Jadi FCS ini jumlahnya ada 4 byte atau 32 bits, berisi CRC value untuk error checking ya. Jadi gunanya untuk apa? Untuk ya sama ya, sama kayak ini penjelasannya error checking. Jadi ketika FCS-nya salah, artinya ada data ini yang tidak terkirim dengan baik gitu. Misalkan ada satu bit yang salah atau apa gitu. Jadi ketika salah dia akan di drop, teman-teman. Ya, dia akan di drop, mungkin nanti dia akan minta lagi dan dikasih lagi gitu ya. Jadi FCS ini gunanya untuk error checking gitu ya. Dia nggak bisa secara sendirinya meresolve error itu, ya. Dia cuma bisa error checking gitu ya. Oke. Nah, nanti si pengirimnya dia akan membuat FCS ini, dan receivernya dia akan ngecek ya, ngecek FCS dengan data dari pad ini ya sampai awal, apakah sesuai dengan FCS-nya. Ya, di selanjutnya kita akan belajar tentang FCS ini. Oke. Nah, kenapa kita pakai CRC ya di dalam FCS-nya, di dalam frame check sequence? Kenapa kita pakai cyclic redundancy check? Yang pertama, CRC ini high reliability ya. Jadi bagus, error checkingnya bagus. Jadi dia nggak ada false positif, nggak ada false negatif. Ya. Kemudian efisiensi, dia itu secara perhitungan efisien ya. Tidak memerlukan komputasi yang muluk-muluk gitu. Implementasi juga simple, jadi secara codingan simple ya, nggak perlu aneh-aneh. Kemudian support dan standardization-nya sudah widespread ya, sudah terkenal banget. Jadi kita pakai CRC. Sebenarnya ada beberapa protokol lain yang digunakan untuk error checking ya. Ini alternatifnya. Ada checksum, parity bits, Hamming code, dan sebagainya ya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh ketika gue mau mengirimkan sesuatu ya dari satu uh, source ke recipient, ke receiver, gitu ya. Sender ke receiver. Jadi yang pertama kan ada preamble sama SFD ya. Kalau kalian lihat di sini preamble SFD ya. Nah, preamble dan SFD kita taruh di sini ya. Ini kan alternating ya 101010 ya sampai sampai sini ya 7 bytes. Kemudian ada SFD di sini. SFD tadi value-nya adalah 10101011. Oke. Kemudian yang berikutnya destination MAC address-nya. Destination-nya saja segini ya. 012345 bla bla bla. Jadi kalau dibuat binary-nya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa cek sendiri ya. 01 kan 1. Jadi ininya 1 gitu ya. Kemudian ini 2. Ini kan 2 ya. Kemudian ini 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian ini source ya. Sorry, source-nya mulai dari sini ya. Source sampai sini. Jadi ada 6 byte. Ada 6 byte, kemudian tipenya itu adalah IPv4. IPv4 itu 0800 ya. Value-nya ini udah fix ya. Kok juga nggak tahu kenapa 0800. Jadi ini 0 ya, ini 8, ini 0, ini 0. Oke. Kemudian data ya. Data misalkan kita mau kirim nih sebuah string yaitu 62 SWE.
ya, 62 SWE. Nah, 62 SWE ini kan string diubah jadi byte, diubah jadi binary gitu ya. 62 SWE. Ya, diubah ke ASCII dulu, kemudian dari ASCII code diubah jadi ini, ya. Kita udah belajar ini di modul programming ya, sama modul computing. Nah, ini kita taruh di sini ya. Setelahnya kan data. Nah, harusnya ini kita pad sama 000 banyak nih di belakangnya. Supaya pas 46 bytes ya. Tapi kayaknya terlalu gede di slide ini. Jadi let's say di sini ada banyak ya. Paddingan 00 sampai dia 46 byte. Karena kalau sekarang dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 bytes ya. Jadi kurang 41 bytes. Jadi nanti di sini ada 00 banyak nih. Kemudian 4 byte terakhir adalah FCS-nya atau frame check sequence. Digunakan untuk mengkoreksi, mendeteksi apakah value-value di sini ada yang salah atau enggak gitu ya. Ya, jadi dari sini ya sampai sini apakah ada yang salah atau enggak. Jadi ketika ada satu byte yang keliru ya, nanti kita bisa cek dari FCS-nya ini. Oke, kita akan membahas mengenai FCS ini ya. Lebih dalam sedikit tentang FCS dan CRC. Ya, Cyclic Redundancy Check. Kalian bisa lihat full videonya di sini ya. Gua akan taruh di description nanti. Jadi caranya adalah seperti ini teman-teman. Jadi let's say kita punya data ya. Data itu pendeknya inilah ya. 10 0 1 0 0. Nah, jadi kita bagi data ini ya dengan divisor yang sama. Let's say 1101 ya. Gua nggak tahu implementasi di Ethernet itu seperti apa divisornya ini ya. Tapi yang gue yakin pasti kita memiliki divisor yang sama ya antara sender sama receivernya pasti punya divisor yang sama. Jadi ketika ini dibagi ini ya. Nah, ini nanti ada hasil pembagiannya adalah 111101. Oh sorry, sebelum itu ini ya, divisor kan ada 4 bytes ya. Sorry, 4 bit. Jadi kita akan menaruh 3 bit di belakang data aslinya. 3 bit 000 di belakang data aslinya. Ya. Kita akan tambah 000 di sini. Jadi protokolnya seperti itu. Ya, dia pokoknya kurangin 1 ya. Ini 4 bit kurangin 1, 3 bit 000 di belakang. Ya, kita bagi 1101, hasilnya seperti ini. Sisa pembagiannya adalah 001. Ya. Sisa pembagiannya adalah ini. Nah, kemudian ketika kita kirim ya, kita mau send, kita taruh reminder ini 001 di pad di sini ya. Data aslinya. Jadi data aslinya misalkan 100 gini ya. Nah, kita pad 001 di belakangnya gitu. Jadi seperti ini ya. Nanti tinggal dibagi aja gitu. Nah, ini remindernya berarti ada berapa nih? Ada 4 byte ya. Ada 32 bit berarti remindernya. Nanti kita dibagi berarti dengan bilangan yang jumlahnya ada 33 bit nih. Ya 33 bit. Seperti itu. Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya ya dibagi lagi ya. Cara ceknya kan tadi kita kirim 100, kemudian kita tambahin ini ya. Kita tambahin remindernya di belakang 001. Ya, seperti ini. Terus kita bagi aja. Bagi dengan divisor yang sama ya. Harus sama, 1101. Nah, ini ada hasilnya berapa. Nggak peduli hasilnya ya. Yang penting remindernya ini harus 0. Ya. Ketika remindernya 0, datanya diterima. Gitu ya. Jadi ketika misalkan ini ada yang salah, misalkan ini 0, ini nggak akan 0 nih FCS-nya. Ya. Ketika di saat ngirim itu ada yang salah, dia nggak akan
Dia nggak akan terima gitu ya. Ini pasti akan ini 1 atau ini 10 gitu. Nggak akan 000 seperti itu. Nah, ini gue udah menghitung ya. FCS-nya tuh seperti ini nih. Kalau datanya kita seperti ini. Ya. Gue ada code-nya ya. Code-nya pakai Python. Nanti gue akan taruh di GitHub juga ya. Code untuk menghitung CRC ini. Oke? Itu demo ya. Bukan demo sih. Sebab apa ya? Demonstrasi aja untuk eh, bagaimana data itu dikirim ya. Melalui satu sender ke receiver yang lain. Jadi data itu akan dikirim dari sini ya, urut dari sini sampai akhir gitu. Bentuknya seperti stream, seperti aliran. Alright, next ada protokol di layer 2 juga ya. Namanya spanning tree protocol. Nah, spanning tree protocol ini gunanya apa? Untuk mencegah konfigurasi human error di switches seperti ini ya. Ini antara human error atau iseng ini ya. Jadi misalkan nih, switch A dia connect ke switch B, ya, oke. Switch A dia connect ke switch C juga, dan B juga connect ke switch C, gitu. Jadi ketika ada data yang masuk di sini, masuk ke A, misalkan nggak ada di network A ya, nggak ada di segmen node-node-nya yang A, dia pasti akan kirim ke B sama C nih, ya kan? Kirim B, kirim ke C, terus B ternyata juga nggak ada, C nggak ada gitu ya. Dia akan kirim lagi ke sini, terus dia akan kirim lagi ke sini gitu. Terus C dia juga nggak ada, kirim lagi ke A, ini kirim lagi ke A, terus A juga nggak ada nih, kirim lagi ke sini gitu ya. Dan seterusnya, muter-muter terus gitu. That's why ketika ada konfigurasi kayak gini, dulu itu sering panas gitu ya. Um, ini, will bring the network crashing down. Jadi panas, crashing down, terus rusak deh device-nya gitu. Nah, jadinya ada Ethernet standar ya. Dia adopt spanning tree protocol ya. Jadi Ethernet tuh banyak ya standarnya ya. Ada mulai dari tadi ya pengkabelannya, pakai cat berapa gitu. Terus topologinya apa. Terus ada juga spanning tree protocol ini dan sebagainya gitu ya. Itu untuk spanning tree protocol ya. Oh ya, kondisi ini namanya adalah bridging loops. Oke, ada loop. Kemudian backbones. Jadi backbones ini adalah sebuah topologi juga. Ya, ini bentuknya seperti bus sama star ya. Tapi kebalik ya. Jadi yang kita pernah belajar hybrid itu kan ini dulu. Jadi ini ada star ya. Star yang utama ya. Kemudian ini bus. Oke, ini bus, ini node-nya. Jadi star yang utama, bus itu yang ininya, secondary-nya. Tapi sekarang kebalik nih kalau backbone. Jadi backbone ini sebagai bus ya kelihatannya ya. Ini adalah bus. Oke. Sorry, tutupan nanti. Ini adalah busnya. Kemudian ini adalah star-nya nih. Ini star-nya. Jadi kebalik ya. Ini tuh justru utamanya bus, baru yang secondary-nya adalah star gitu. Nah, ini apa goal-nya? Goal dari topologi backbone ini gunanya untuk memberikan user fastest network response time possible ketika cost itu juga reasonable. Jadi cost-nya hemat, biayanya hemat, tapi response time-nya juga cepat gitu ya. Nah, biasanya backbone ini ya yang bus ini kabelnya tuh sangat cepat teman-teman ya. Biasanya mungkin pakai fiber optic kali ya. Nah, no computer other than possibly servers yang attach directly to this backbone. Jadi yang connect langsung ke backbone dia antara switch ya atau server. Server juga bisa ya. Karena server dianggap sebagai kayak super komputer gitu ya. Jadi oke lah, masuk lah. Tapi kalau komputer biasa dia nggak bisa masuk backbone. Supaya apa? Supaya nggak membebani backbone-nya gitu. Backbone kan digunakan sebagai jalur utama nih, kayak jalur protokolnya nih. Ini adalah jalur-jalur yang lebih kecilnya. Seperti itu. Ya, ini analoginya adalah jalur protokol, ini adalah gedung-gedung nih, ini office, ini misalkan kantor menteri, kementerian gitu. Connect langsung ke jalan protokol, it's okay. Tapi kok rumah pribadi di jalan protokol ya, siap-siap aja dibeli dengan harga yang mahal gitu ya. Karena ya kurang efisien aja gitu. Oke, itu untuk topologi backbones ya, oke teman-teman. Kemudian ada CSMA atau CD ya. CSMA atau CD itu adalah carrier sense multiple access atau collision detection. Jadi kalau tipikal
hub yang seperti ini atau switch yang seperti ini, ya, star gini ya. Ketika kita kirim suatu message di sini, kemudian ada lagi yang kirim message, ini bisa aja tabrakan ya. Terutama ini misalkan hub yang nge-broadcast gitu. Jadi ini bisa tabrakan, bisa collision. Jadi Ethernet dia juga ada protokol yang namanya ini CSM atau CD, collision detection. Jadi ketika nih ada collision, dia akan ini nih, em, nah dia akan immediately stop transmitting. Jadi ketika ini kirim dan collision, ini dua hal tahu nih, dua node nih tahu kalau collision, jadi dia stop transmitting gitu. Karena ketika dia kirim, dia mikir kok nggak ada jawaban ya dari apa namanya, dari receivernya gitu. Atau hubnya ya. Ini pasti hub ya, nggak mungkin switch ya. Karena apa? Karena ya tadi, karena kok tabrakan ya pasti hub. Kalau switch nggak mungkin tabrakan ya, karena jalurnya tersendiri gitu. Jadi let's say misalkan hub, misalkan kok tabrakan ya, hubnya mungkin nanti kasih signal juga ke mereka kalau terjadi collision. Jadi mereka akan stop signaling gitu ya, atau stop transmitting gitu ya. Nah, terus resolusinya apa kalau stop transmitting? Jadi antara dua ini dia akan milih waktu yang random untuk menunggu gitu. Let's say ini dia nunggu 2 detik, ini nunggu 3 detik ya. Nah, dia akan menunggu, kemudian setelah 2 detik dia akan kirim gitu. Ini setelah 3 detik dia akan kirim. Misalkan ada detection lagi, ya udah dia akan kasih waktu random lagi gitu ya. Kenapa random? Kenapa nggak sama? Karena sama aja, misalkan sama-sama nunggu 2 detik ya. Ini collision lagi gitu. Ya. Oke, itu untuk CSMA atau CD ya. Terus berikutnya ada Wireshark. Wireshark ini sebenarnya tools ya. Sebenarnya nggak terkait sama layer 2 nih. Tapi gua akan mulai pakai tools ini mulai dari layer 2 ya, biar kalian tahu di dunia nyata itu seperti apa gitu ya. Nggak hanya asal teori. Jadi Wireshark ini adalah software ya. Software yang sangat powerful. Ya. Ini adalah network protocol analyzer yang digunakan untuk troubleshooting network biasanya. Untuk analisis network, software dan communication, protocol development dan edukasi ya. Di case kita adalah edukasi ini. Ini bisa meng-capture dan mendisplay data yang traveling back and forth di sebuah network pada saat real time gitu ya. Dia bisa ngelihat um, komputer kita sedang mengirim network apa, mengirim data apa dan menerima data apa gitu. Ya, ini sangat penting untuk mengerti network issue dan menganalisa traffic di network gitu. Jadi komputer kita ya, let's say ini komputer, dia punya NIC kan ya. Dia punya NIC, dan ini adalah softwarenya, Wireshark. Logonya seperti ini ya. Nah, dia runs on ini komputer. Nah, ini Wireshark, dia bisa mengcopy paket ya, atau mengcopy data yang masuk ke dalam sini. Yang masuk atau keluar ke dalam NIC ini ya. Gua ganti bolpen dulu karena sama-sama biru nih panahnya nih. Ya, antara masuk sama yang keluar, dia bisa deteksi. Dia bisa meng-capture. Ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya, Wireshark. Jadi ketika kita buka Wireshark, kalian akan disuguhkan dengan beberapa pilihan nih di sini. Kalau kalian pakai WiFi, kalian pilih yang WiFi aja di sini. Di sini ada ininya ya, ada activity-nya. Ini berarti hidup, ini berarti sedang hidup, ya. Ini berarti sedang hidup, ya. Ini juga hidup gitu. Ya. Jadi ada beberapa interface ya di dalam komputer kita. Nggak hanya WiFi, bisa juga pakai LAN, bisa juga pakai apa gitu. Ya, ini adalah LAN ya yang ini. Tapi kalau kalian pakai WiFi, kalian klik ini aja WiFi. Sebelum ini kalian download dulu ya, download dulu Wireshark-nya, install, kemudian buka ini. Ya. Dan biasanya ini perlu admin ya, karena dia powerful nih softwarenya. Dan hati-hati saat menggunakannya. Nah nanti call-nya akan seperti ini, gue sengaja blur supaya IP gue nggak kelihatan ya, meskipun bisa kelihatan dikit nih. Ya udah, jadi ini gue blur, jadi di sini nanti ada baris-barisnya ya. Satu baris ini adalah satu data yang masuk atau satu data yang keluar.
Nanti kita bisa filter nih. Kita bisa filter setiap baris-barisnya. Misalkan nanti gue mau HTTP aja gitu, itu bisa. Atau gue mau misalkan protokol ARP aja, itu bisa ya. Oke, itu untuk Wireshark ya teman-teman. Jadi kenapa gue pakai Wireshark? Gue mau nunjukin ke kalian bahwa gue kemarin mencoba mengcapture suatu data ya, suatu data HTTP ya. Ini HTTP. Gue akan melihat layer 2-nya ya. Karena kan kalau ada beberapa layer ya, ada layer misalkan di TCP ya, ada layer data, ada layer transport, network, kemudian data link ya. Kemudian dia kirim, dan dia naik lagi. Nah, Wireshark ini dia bisa mengcapture data yang di sini nih ya. Ini di copy ke Wireshark gitu. Oh sorry, Wireshark dia ngopi yang di sini nih. Sorry, bukan yang ini ya. Dia bisa mengcopy ke yang level bawah. Jadi that's why ini powerful. Dia bisa lihat ini data-data yang ada di dalam layer 3 headernya, kemudian headernya layer 2, headernya layer 1 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah data aslinya ya, data HTTP-nya, data layer yang paling atas. Kemudian lanjut di bawah ini adalah data layer transportnya. Kita akan mendalami ini nanti ya di video-video berikutnya. Kemudian ini data IP ya, layer 3. Ini data dari sini sampai sini data layer 2 ya. Jadi kita akan fokus ke yang layer 2 aja gitu. Ya. Jadi di sini ada Ethernet ya. Ethernet di Ethernet ini ada source sama destination-nya. Oke, source-nya itu ini ya IP address-nya gue sengaja sensor ya biar nggak ketahuan. Kemudian destination-nya ini adalah TP-Link. Ini adalah WiFi router di kosan gua ya. Ada TP-Link. Ini OUI-nya. Ini IP-nya. Kemudian ini source-nya di sini nih. Ini gua pakai Apple kan, pakai MacBook. Terus tipenya adalah IPv4. Kodenya ini ya, 0800. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pakai Wireshark. Jadi kita bisa lihat per masing-masing layer nih ya. Ini layer berapa ya? 4. Ini layer sorry, layer 3, ini layer 2, ini layer 1. Sorry, layer 4, ini layer 5 sampai 7 yang HTTP. Kemudian ini layer 2 yang Ethernet. Oke, itu aja teman-teman untuk Wireshark. Oke, next kita bahas tentang cara kita ngecek MAC address kita itu berapa sih gitu ya. Kalau di Mac atau di Linux ya, kalian bisa pakai command ini, ifconfig ya. Jadi ketika kita ketik command ini ya, ifconfig, dia akan mengeluarkan beberapa apa namanya? Beberapa interface teman-teman ya. Jadi di komputer kita juga punya banyak interface gitu ya. Jadi di sini ada Utune, terus ada EN ya. Yang mungkin yang paling notable adalah EN0 atau Ethernet ya. Ethernet yang pertama gitu. Nah, gua nggak akan nge-scroll ke atas ya, karena ada ini, ada MAC address gua ya. Nah, jadi di sini ada beberapa info ya mengenai satu interface ini ya. Jadi yang pertama ada flag. Flag itu adalah current state atau capability network interface. Jadi dia ini adalah up, bisa broadcast, smart running, simplex, multicast ya. Kita udah belajar simplex, multicast juga. Multicast belum ya, multicast di video selanjutnya aja gitu ya. Itu flag ya. Kemudian ada MTU atau maximum transmission unit ya, 1500. Kemudian ada options. Opsinya adalah additional detail tentang operational parameter atau capability-nya yang network interface punya. Mirip-mirip seperti flag ya. Dia di tulis seperti angka gitu. Ini 460,
Ini 8863 gitu ya. Kemudian ada Ether, ini adalah MAC address-nya ya, Ethernet. Kemudian ada IPv6-nya, IPv6. Kita akan belajar ini lebih dalam di video-video berikutnya ya. Kemudian ini adalah IPv4-nya ya, internet. Kita akan belajar IPv4 di next video ya, di layer 3. Kemudian ada ND6 option, itu untuk mekanisme IPv6, apakah neighbor-nya is reachable or not. Media, ini auto select, jadi dia juga bisa medianya 100 btx atau apapun ya. Ini teknologi Ethernet. Kalau auto select berarti di automatically select yang sesuai dengan kapabilitas network sekarang gitu. Kemudian status aktif, berarti sedang aktif, bisa digunakan ya untuk interface Ethernet ini. Beberapa interface lain ya, seperti LO atau loopback. Loopback itu localhost ya, seperti 127.0.0.1. Kita akan baca ini di next video ya. Kemudian ada give null untuk tunnel interface, biasanya untuk IPv6 over IPv4 ya. Ketika mungkin ada satu device yang nggak bisa IPv6, tapi pakainya IPv6, dia pakai ini, tunneling ini. Kemudian ini ada Ethernet ya, Ethernet interface. Angkanya adalah order, di mana interface atau urutan ya, di mana interface-nya di-recognize atau configure by system. Jadi yang by default 0, kalau nggak ada 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. EN0 itu primary Ethernet interface. Jadi ini yang paling notable ya, EN0. EN1 bisa aja wireless atau additional port Ethernet gitu ya. Bridge 0 ini software based interface. Well, ini sangat advance ya. Mungkin nggak akan gue kasih info dulu di awal-awal biar nggak bingung. Kemudian ini juga advance ya. Tunnel. Kita akan belajar ini lebih banyak di video VPN nanti ya. Ini untuk Mac sama Linux. Untuk Windows kita bisa pakai ipconfig/all ya. Tapi jalankan dulu ini ya command prompt. Karena Windows kan base-nya GUI ya. Jadi kita harus pakai command prompt baru bisa menjalankan nih ipconfig/all. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini adalah ininya, apa namanya? Interface-nya, Ethernet, adapter Ethernet. Terus di sini ada physical address. Nah, ini adalah MAC address kalian di sini nih. Nah, ini lebih rapih ya kelihatannya daripada yang Mac sama Linux. Ya, Windows lebih rapi nih. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Video kali ini cukup panjang dan gue sangat berterima kasih ke kalian karena udah menonton sampai akhir dan gak bosan ya. Oke, that's all from me dari video layer 2 ini. Kita akan belajar layer 3 di next video ya. Bye-bye.